Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Buah, Prodi Manajemen D3 Manajemen Keuangan semester 5, dosen pengampu Bapak Ignatius Nare. Hari ini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini selain untuk memenuhi tugas kuliah yang diberikan, tetapi juga untuk membagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Ada beberapa konsep yang akan saya jelaskan terdiri dari organisasi dan akuntansi, fungsi-fungsi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategi, dan yang terakhir perkembangan akuntansi manajemen. Yang pertama, organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ia berpendapat bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah satu kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok. Selanjutnya, dari pengertian beberapa para ahli di atas dapat saya simpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi atau tujuan yang sama. Yang kedua, akuntansi. Akuntansi adalah seni dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengiktisaran, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas yang diubah menjadi informasi yang digunakan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Yang pertama, planning. Planning yaitu sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Yang kedua, organizing, yaitu proses pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara membuat struktur tugas dan wewenang. Yang ketiga, actuating adalah suatu usaha untuk menggerakkan semua anggota di suatu organisasi agar mereka bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Yang terakhir, controlling. Dapat diartikan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang menjadi kepentingan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Serta yang terakhir, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sebelum kita membahas mengenai akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, kita perlu tahu apa itu akuntansi dan apa itu manajemen. Seperti yang sudah saya jelaskan, akuntansi adalah seni dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas untuk diubah menjadi informasi yang digunakan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, apa itu manajemen? Manajemen adalah proses mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Menurut Grand Theory, teori besar, akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Menurut Halim Supomo, akuntansi manajemen adalah kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen. Dari pengertian para ahli di atas, dapat saya simpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah kegiatan dalam memperoleh informasi yang dapat digunakan para pengguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran akuntan manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategi. Peran akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah suatu profesi yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan manajemen mencakup salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Peran akuntan manajemen, beberapa peran akuntansi manajemen yaitu yang pertama, menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen atau pihak internal perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam bentuk suatu laporan keuangan yang sistematis, transparan, dan detail. Yang terakhir, untuk menyajikan suatu laporan sebagai satu kesatuan usaha. Peran akuntansi manajemen itu dalam manajemen strategi itu yang pertama itu strategi kompetitif pokok. Yang pertama, strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Yang kedua, strategi diferensiasi. Dan yang terakhir, strategi fokus. Jadi, saya akan menjelaskan strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Strategi keunggulan biaya atau cost leadership adalah seperangkat tindakan terintegrasi yang dirancang untuk memproduksi atau menyerahkan barang-barang atau jasa pada tingkat biaya yang relatif rendah dibanding pesaing dengan ciri-ciri produk yang dapat diterima pelanggan. Yang kedua, strategi diferensiasi adalah strategi perusahaan untuk menciptakan suatu produk
yang berbeda atau unik dari pesaing. Strategis fokus adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dan dirancang untuk memproduksi atau menyampaikan barang atau jasa untuk melayani kebutuhan segmen pasar tertentu. Mengidentifikasi strategi kompetitif. Ada dua, yaitu yang pertama Anda melakukan analisis SWOT, yang kedua mengembangkan sistem akuntansi strategis. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang identifikasi strategi kompetitif. Yang pertama, melakukan analisis SWOT. Merupakan prosedur sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan kritis yang dimiliki oleh perusahaan, meliputi kekuatan atau strength, dan kelemahan atau weakness, internal dan peluang, serta ancaman yang bersifat eksternal. Yang kedua, mengembangkan sistem akuntansi strategis. Akuntansi manajemen berperan penting dalam hal ini. Jika perusahaan memutuskan untuk menjalankan strategi cost leadership, maka akuntansi manajemen harus bisa menyajikan informasi biaya yang singkat sehingga memudahkan pengendalian, yang ringkas sehingga memudahkan pengendalian biaya. Perkembangan akuntansi manajemen dari tahun ke tahun. Dari yang pertama tahun 1880 itu berfokus pada produk costing. 1925 menekankan pada inventory costing system. 1950 meningkatkan kegunaan konvensional costing system. Dan tahun 1980 menggunakan activity based costing dan pada tahun 2000 menggunakan target costing. Sekian presentasi mengenai konsep dasar akuntansi manajemen dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya.